saya diizinkan Pak Gembala lagi. Waktu masih di rumah ya, masih di rumah saya khotbah, saya masih ingat saya bawa waktu setiap musim pasti berlalu, setiap waktu, setiap musim ada waktunya ya. Saya masih ingat sekali di dalam pengkhotbah itu. Hari ini saya membawakan satu tema proses yang harus dilewati ya. Saya mau katakan bahwa akhir-akhir ini kita semua tahu keadaan ini semakin sulit ya. Semakin sulit ya. Saya dan saudara sebagai anak Tuhan jangan menghindar ya. Kita berkata kita bangga punya Tuhan, kita berkata saya ini anak Tuhan ya. Tapi keluhan yang kita naikkan terus. Bahkan akhir-akhir ini saya sering lihat di Facebook yang saya perhatikan, saya bukan tidak ada kerja terus perhatikan orang ya, tidak. Cuma bertepatan waktu saya buka sosmed, saya lihat begini, ada beberapa anak Tuhan keluarkan status. Ini saya tidak menghakimi, saya hanya mengambil pengalaman, mengambil pelajaran bahwa kalau kita sudah mengaku dari mulut kita, dari hati kita bahwa kita adalah anak Tuhan, harusnya yang keluar itu sesuatu yang sukacita ya. Pengeluhannya tidak berlebihan ya. Siapa bilang manusia tidak mengeluh ya? Kita semua punya keluhan masing-masing. Tapi harusnya yang kita berbagi di sosmed itu seperti Pak Gembala sebelumnya, apa yang kita dapat kita bagikan ya. Firman Tuhan menguatkan. Kita sendiri tahu semua di sini bahwa akhir-akhir ini ketakutan ya. COVID dia punya spesies baru muncul lagi ya. Habis Delta mungkin habis ini Force ya. Delta Force ya. Jadi yang saya bawakan ini bahwa hidup kita ini tidak menuju pada kesempurnaan ya. Tapi hidup kita ini menuju pada kedewasaan ya. Bagaimana cara kita menyikapi keadaan, bagaimana cara kita menyikapi kondisi yang terjadi saat ini ya. Anak Tuhan, sore hari ini saya lihat banyak anak muda ya. Tadi dari hari Rabu, waktu di telepon hari Rabu ya, ke Tommy ke Loloda, di WA dibilang bisa bawa firman, saya perjalanan dari Kau ke Tobelo bawa firman. Saya bilang aduh, so lumayan lama ya. Baru kurangnya saya ketika tidak dikasih tugas, firmannya hanya sekedar saya baca, tidak saya buat poin-poin tertentu. Jadi akhirnya saya pulang, saya bilang itu belum saya balas ya, masih saya baca itu. Saya pulang saya bilang, Maimunah, ini Pak Gembala ada kasih tugas firman. Kong nanti? Saya bilang iya, soalnya jadi sudah lama tidak bawa firman. Ini satu kehormatan ya, satu kehormatan untuk menyampaikan. Oh iya sudah, begitu bilang Pak Gembala siap sedia. Dan harusnya anak Tuhan siap sedia ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengatakan Tuhan itu baik ya. Jadi saya ambil ini, saya mulai belajar kembali. Saya mulai buka lagi apa yang telah saya baca, yang saya catat. Saya buka video-video hamba Tuhan yang luar biasa. Saya belajar, akhir-akhir ini sedang terjadi ya. Kita lalui apa yang kita konsumsi ya. Apa yang terjadi di sekitar kita. Dan puji Tuhan saya diberikan satu sukacita. Bahwa itu tadi yang saya katakan bahwa hidup ini tidak ada yang sempurna, tidak menuju pada satu kesempurnaan. Tapi hidup ini menuju pada satu kedewasaan ya. Untuk anak muda yang belum nikah, saya mau katakan jangan saudara cari atau saudari cari yang sempurna ya. Saudara cari yang sempurna, pasangan cowok atau cewek, saudara sendiri yang akan kecewa. Kita berproses menuju pada kedewasaan ya. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada Pak Gembala yang sempurna, pelayan di sini tidak ada yang sempurna ya. Alkitab catat bahwa semua kita menuju pada kedewasaan yang penuh.
kita semua menuju pada kedewasaan yang penuh. Mari kita buka ayatnya dulu di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Baik, saya minta maaf, di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan membacakannya, firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, di sini tubuh Kristus itu perlu dibangun ya. Makanya Tuhan kasih gembala-gembala, pengajar-pengajar. Kita tidak hanya terbentuk saja atau satu komunitas, tapi kita di sini dibangun ya, dari yang tidak tahu sampai tahu, yang mengenal Tuhan hanya kulit sampai mengenal Tuhan sampai dalam ya. Lanjut, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Saya permisi untuk buka masker ini. Jadi sini dikatakan sampai kedewasaan penuh ya. Kita punya kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah ya, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Jadi saya mengajak kita semua kembali lihat lagi bangsa Israel ya. Perjalanan dari Mesir keluar sampai ke tanah Kanaan itu, kalau mau dilihat di peta itu hanya beberapa hari jaraknya. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka sampai 40 hari? Apa yang terjadi di sini ya? Apakah Tuhan kita Tuhan yang tidak sanggup menyeberangkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan? Saya pelajari ini dan saya lihat kembali, ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang berproses ya, yang berjalan bersama kita. Hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi, namun setelah 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian baru kita sadar, oh ternyata untuk mau dapat sesuatu, Tuhan buat dulu begini. Tuhan buat dulu begini supaya kita dapat begini ya. Saya belajar bangsa Israel bagaimana dituntun, dihajar, ya, dikasih makan mana 40 tahun lamanya. Saya lihat kembali apa yang sedang terjadi di bangsa Israel waktu itu. Ternyata Tuhan membuat mereka benar-benar belajar bagaimana mereka bisa berdiri sendiri, tidak banyak keluhan. Makanya sepanjang perjalanan bangsa Israel itu kan berapa ribu yang mati ya, berapa banyak yang mati, yang dipatok ular. Ya, perjalanan itu banyak korban. Saya lihat di sini seperti Tuhan gantikan generasi yang tua, generasi yang baru. Seperti Tuhan gantikan. Tuhan mau bawa generasi yang ini benar-benar dewasa, benar-benar mengerti Tuhan ya. Nanti saya akan bagikan juga 3 poin. Hidup manusia tuh ada tiga fase ya. Jadi kembali ke bangsa Israel itu di mana Tuhan betul-betul mengajarkan mereka hingga waktunya mereka sampai ke tanah Kanaan itu. Di dalam Yosua 5 kalau tidak salah itu ada waktunya sampai mana yang dikasih itu berhenti, sampai mereka benar-benar mandiri dan bekerja. Sehingga tahun yang sampai ke tanah Kanaan itu mereka memakan hasil lagi,
tidak lagi diberikan oleh Tuhan mana dari surga ya. Di sini bahwa benar Tuhan lagi mengajar bangsa Israel bahwa mereka tidak terus meminta-minta pada Tuhan ya. Mereka tidak terus berharap yang sesuatu yang terlalu gampang. Saya pikir kalau makan minum itu terlalu gampang. Pak Gembala sering bilang burung di udara saja dikasih makan ya, apalagi kita anak-anak Tuhan ini. Coba lihat kiri kanan dulu. Apa yang membuat kita ragu berpakaian, makan, minum ya? Saudara, apa yang membuat kita ragu terhadap Tuhan tentang makanan, tentang pakaian ya? Saya pikir terlalu pendek cara berpikir kita ya, sampai kita ragu pada Tuhan. Memang semua kita proses belajar dari hanya KTP Kristen KD menuju kepada kedewasaan yang penuh. Ya. Nah, baik, saya tadi bilang saya bagikan 3 poin di mana proses yang harus kita lewati ini iman kita yang dewasa, belajar ya. Di dalam kehidupan manusia ada 3 fase kehidupan ya. Saya belajar ini dari Pak Pendeta Jeffrey Rahmat GPCC hamba Tuhan ya. Saya belajar ini, saya dengar berulang-ulang kali dan saya dapati memang luar biasa. Poin yang pertama itu dari fase kehidupan ini ketergantungan. Kita manusia sampai hari ini kita ada, saya, Eci, Pak Gembala, Allen. Dulunya orang pernah tolong, kita pernah bergantung di orang, entah orang tua, tetangga, teman ya. Coba ingat kembali, kita sampai detik ini, saya sendiri berdiri di sini, saya pernah ditolong orang, pernah ditolong ya, tante, om, papa, mama ya. Kita masih kecil pun kita bergantung pada orang. Makanya manusia pada fase-fase ini itu kita bergantung penuh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuatu yang kita buat itu terbatas. Dari sejak kita anak-anak, makan minta, minum minta, ya. Segala sesuatu itu diajarkan, ya. Kita ketika diberikan sesuatu, ketika dikasih, bilang apa? Bilang terima kasih, oke, bilang terima kasih. Diajarkan ulang-ulang. Di dalam fase yang ini, kita benar-benar bergantung pada orang, ya. Kita benar-benar bergantung. Kita diajarkan, tidak semena-menanya kita langsung tahu segala sesuatu, ya. Nah, di dalam fase ini saya berharap apa yang kita alami, apa yang kita lewati, kita belajar terus, ya. Kita ada sampai saat ini karena ada yang pernah menolong kita, ada yang pernah membawa kita. Saya percaya saya ada di sini, ada di gereja pertobatan, saya tidak datang sendiri, ya. Saya dibawa oleh tante, dibawa oleh om. Saya percaya saudara juga awalnya yang tidak mengenal Tuhan juga saya rasa seperti saya, ya. Pernah dibantu oleh orang di sekitaran kita, papa, mama, dan seterusnya. Untuk fase yang kedua, itu fase mandiri di dalam kehidupan ini. Yang pertama ketergantungan, yang kedua mandiri. Nah, dalam fase ini kita tidak lagi diajar-ajarkan, tidak lagi disuruh-suruh, ayo sikat gigi, ayo makan, tidak makan mati saudara. Ya. Orang Ambon bilang apa? Makan seng mati, seng makan mati lagi. Jadi dalam fase mandiri ini kita tidak lagi disuruh, kita sudah mulai berbuat sendiri, makan, buat susu, pergi ke sekolah, pergi ke kantor. Ya, kita sudah sendiri lagi. Dalam fase ini kita tidak terlalu merepotkan orang. Saya tidak terlalu merepotkan Pak Gembala. Saya tidak terlalu merepotkan om, tante, papa, mama. Karena fase ini saya sudah mulai mandiri, ya. Saya hidup urus diri sendiri. Tapi di fase ini juga kita hanya tahu urus diri sendiri, ya. Tidak kalesang dengan urusan orang lain. Jangan meminta pertolongan untuk orang yang berada di fase ini. Saya pediri saja urus setengah mati, mau urus pangana lagi, ya. Di fase mandiri ini kita belajar
Bahwa kita berbuat segala sesuatu yang kita telah belajar dari ketergantungan tadi, kita makan seperti yang saya bilang tadi, kita minum, itu semua sudah sendiri ya. Kita pakai pakaian, memilih sesuatu itu sendiri. Nah, untuk fase yang ketiga itu berbuah atau berbagi ya. Dari fase pertama, fase kedua sampai fase ketiga yang intinya berbuah. Di sini saya dan saudara nanti dituntut ya. Kita belajar fase pertama, fase kedua sampai fase ketiga ini apa yang kita belajar? Buah, kita berbuah. Di fase ini banyak orang akan sukai petorang ya. Bahasa hari-harinya orang akan suka torang. Karena di dalam fase ini tidak lagi kita meminta bantuan, tidak lagi kita memikirkan diri kita sendiri. Tapi di dalam fase ini apa yang harus saya buat ya, berguna buat gereja ini, apalagi yang saya harus buat berguna untuk kantor saya, tetangga saya, jemaat ya, teman-teman pelayan, apa yang boleh saya buat. Makanya di dalam fase ini banyak orang akan suka patorang ya. Bahasa hari-harinya orang akan bilang, aduh, bika apa dia supindah cepat ya, di dalam fase ini dia, bika apa dia surat pindah keluar cepat ya. Bika apa keputusannya dia ambil mau begini mau begitu ya. Padahal orang masih butuhkan pada dia ya. Di dalam fase berbuah ini banyak orang akan sukai orang. Orang akan saling berbagi ya di dalam komunitas, baik masyarakat, di dalam organisasi, gereja maupun kantor ya. Di dalam fase ini kita akan bersosial dengan masyarakat, kita akan lebih peduli karena buah yang kita hasilkan ini tidak kita makan atau konsumsi sendiri ya. Jo butuh apa Jo? Ya ini mau pergi ibadah tapi tidak ada uang bentor. Oh ini ada 5.000 nih, kok nanti sudah, nanti kita dari belakang. Di fase ini kita benar-benar dibutuhkan oleh orang lain, kita berbagi satu sama lain. Kita buka di dalam Kisah 3 ayat 1 sampai 16. Baik saudara, saya minta maaf kalau penyampaiannya agak kaku. Saya sendiri masih belajar, tapi apa yang saya sampaikan ini saya mau membuat satu pengertian yang bisa dicerna dengan gampang ya. Saudara jangan lihat karena saya masih muda, masih kaku, terus basicnya juga bukan apa, tapi waktu saya dikasih kesempatan ini satu kehormatan bisa berbagi ya. Saya mengatakan sesuatu yang saya sudah hidupi, dan apa yang saya hidupi ini yang saya ingin bagikan untuk kita semua. Di dalam Kisah 3 ayat 1 sampai 16, perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Apa yang tadi saya bagikan tentang 3 fase, saudara bisa lihat di sini. Orang yang lumpuh ini awalnya itu dia hampir tiap hari diusung, dibawa, diletakkan di bait Allah. Ini yang tadi saya bilang, di mana fase ini ketergantungan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Orang buta ini tidak bisa berjalan, dia harus diusung, dibawa ke bait Allah. Sampai bait Allah dia akan meminta-minta ya. Ini yang saya sebut dengan tadi fase ketergantungan. Lanjut ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus bilang, lihat apa kita ini, lihat apa kita dengan Pak saya dan Glenn ini.
Coba lihat apa orang ini. Petrus di sini memang tidak dicatat, tapi waktu saya dengar khotbah dari hamba Tuhan, terus saya renungkan ini, di sini kayak Petrus bilang, coba lihat apa orang ini. Orang dulu tuh kayak ngana ya. Orang dulu tuh seperti kayak ngana, ketergantungan ya. Semua segala sesuatu, sakit sedikit saja. Halo Pak Gembala, bantu kamari doakan dulu Pak saya ya. Punya apa sedikit, saya tidak sedang menghakimi saudara. Saya sedang memberikan satu pengalaman ya, satu firman. Jadi di sini Petrus bilang, lihatlah pat orang ini. Dia lihat. Jadi kata hati Petrus bilang, orang ini sama kayak ngana dulu ya. Orang ini sama kayak ngana. Ayat selanjutnya, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Ayat selanjutnya, lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Setelah melewati fase ketergantungan ini, saudara lihat di ayat 6 itu Petrus bilang, emas dan perak ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan di sini orang lumpuh ini berjalan. Nah, dalam dibilang berjalan dan dia berdiri, di sini terjadi fase apa ya? Habis dari ketergantungan, mandiri. Dia berjalan kian kemari dan melompat-lompat sambil memuji Allah ya. Nah, untuk cerita selanjutnya nanti saudara baca di rumah. Untuk ayat selanjutnya, tapi yang saya mau katakan di sini, untuk fase berbuah itu tergantung dari saya dan saudara ya. Apakah kita akan tinggal tetap di dalam fase ketergantungan, atau kita melompat ke fase mandiri dan kita akan tetap di situ terus ya, tidak peduli dengan orang di sekitar kita, atau kita masuk ke fase ke dewasa penuh, di mana kita dapat berbuat kepada orang lain. Kita dapat berbagi kepada orang lain. Ya. Ayat 9 katakan di sini, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara selesaikan 3 fase ini mengikuti proses yang Tuhan kasih, lalu menaruh hati bahwa Tuhan itu luar biasa. Ayat 10 ini adalah poin yang penting, bahwa mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya ya. Di sini satu mujizat terjadi, di mana orang lumpuh itu bisa berjalan. Pertanyaannya kembali kepada kita, berapa kali saya dan saudara mengalami mujizat dari Tuhan ya? Berapa kali saya dan saudara alami mujizat dari Tuhan? Bagi Petrus dan Yohanes, mujizat yang dari Tuhan itu seperti biasa saja ya. Saya ambil satu ilustrasi. Kita orang Indonesia kalau ke Paris atau ke London, ketika kita lihat keindahan kota London, kita melihat bafoto, palingnya orang Indonesia itu sebelum makan bafoto, sebelum mandi bafoto. Jadi kita foto dari setiap sudut kota, kita foto wow. Kita foto wow, gagah ya, kota London keren. Orang London sana dong bikin apa? Dong heran dia bawa foto. Ya,
Jadi turis dari luar bawa foto, orang London heran. London ya, London, Lodai. Heran, bilang, ih dia bawa foto ya. Orang tua bilang, alifuru baik. Dia alifuru. Di sini yang saya pelajari bahwa kita yang terbiasa dengan mujizat Tuhan tidak akan kaget ya. Yang sudah terbiasa dengan hidup dengan mujizat Tuhan, kita tidak kaget apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Hari ini saya masih meminta-minta, meminjam-minjam. Saya ikut Tuhan, saya diproses, saya dibawa jauh seperti anak panah yang ditarik ke belakang dan dilepaskan ke depan. Jauh-jauh. Saya bisa berdiri sini, saya bisa mendiri, bahkan bisa berbagi kepada kita semua ya. Saya bisa berbagi segala sesuatu. Itu semua karena Tuhan. Ada satu mujizat besar yang terjadi. Mujizat itu tidak terjadi hanya karena Eci terada doi, tiba-tiba doi 500.000 muncul ya. Itu mujizat tidak hanya terjadi secara instan itu, tapi pola pikir kita yang berubah ya. Kita bisa melihat kondisi yang seperti ini ya. Banyak pengeluhan terjadi. Saya kemarin sempat kesulitan mengurus surat-surat ya di kantor bupati, di Bank BRI. Kemarin sempat blokir, saya punya ATM, dan harus datang pagi jam 7. Jam 7 pas BRI buka, tutup jam 8 lewat. Dong hanya butuh 35 orang. Saya bilang, bika apa keadaan so tambah parah begini. Datang kantor bupati urus. Semua sudah sesuai dia punya tahap-tahap. Harus hubungi ini, harus hubungi ini. Saya tarik nafas panjang dan saya bilang, aduh, memang repot juga ya. Kalau kita tidak melihat ini dari pandangan orang Kristen, anak Tuhan, pasti langsung mengeluh, langsung pasang status. Bikin apa kompe repot begini dong. Jadi saya langsung bersyukur, saya bilang ya ternyata luar biasa ya Tuhan ya. Apa yang saya pelajari, apa yang saya konsumsi bisa keluar, dan saya bisa lihat itu dari kacamata anak Tuhan bahwa semua akan terjadi ya. Pada akhirnya semua akan terjadi, semua akan sulit ya. Di dalam ayat mana bilang nanti harga satu cupa saja, satu cupa beras itu nanti mahal sekali ya. Dan ini proses menuju ke sana. Keadaan begini saja kita sebagai anak Tuhan di generasi ini, kita sudah mulai mengeluh, kita sudah mulai berkata-kata yang tidak baik ya, terutama penggunaan sosmed itu. Bagaimana nanti kita akan hidup di akhir zaman sana ya. Saya tidak bilang bahwa kita tidak terangkat, tidak ya. Iman kita yang menyelamatkan kita semua. Saya tidak mau menghakimi apa-apa, tapi mari saya mengajak dari 3 fase kehidupan ini, kita harus sampai ke fase berbuah. Jangan kita stuck hanya di fase ketergantungan, mandiri, tapi kita harus terus sampai berbuah ya. Ketika kita hidup di satu lingkungan, orang akan bilang, wow, setelah saya pindah ke Weda karena buka toko besar di sana, orang di seputaran situ akan bilang, wah luar biasa, apa yang di sini dia suka sana, kapan dia balik kemari lagi ya. Atau saya baru berhenti dari kantor, setidaknya anak-anak gudang bisa berkata, bilang, tompe bos ini dia suka luar, apakah nanti sama ya, nanti sama kayak dia lagi yang mudah berbagi. Saya kalau pulang dari kantor, kalau dapat anak gudang atau dapat helper di jalan, saya tidak tanya pulang kemana, saya bilang naik. Bos naik. So naik berjalan 2 meter baru tanya pulang kemana, Pitu. Puji Tuhan pejauh. MKSM, puji Tuhan pejauh, kata salah bawa orang ini. Saya antar sampai di sana, dia sampai bilang terima kasih, sampai batundu, terima kasih. Saya bilang tidak usah, memang hidup ini berbagi. Sebentar lagi saya di sini dan sebentar lagi saya akan ke sana. Saya akan butuhkan pertolongan dari kamu, dari Ngana ya. Jadi tidak usah kaget kalau apa yang saya buat hari ini nanti ke depannya saya juga akan meminta apa yang saya buat hari ini. Saya bilang ke dia, apa yang saya buat hari ini
setidaknya akan membekali kamu untuk nanti ke depan kalau sudah punya sama seperti saya, kamu juga akan berbuat yang sama ya. Jadi saya mengajak pada kita semua, kita sampai ke tahap berbuah ya, biar kita dibutuhkan di dalam segala lini. Jadi proses yang harus kita lewati yaitu kita menambah iman kita untuk dewasa di dalam Tuhan ya. Dengan cara bagaimana kita tahu semua iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Membaca, mendengar, melihat, melakukan, itu proses dari kita jalani ya. Mungkin firman yang pendek ini, sharing, berbagi ini dapat memberkati kita semua ya.